Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Hidayah dari Kebidanan D3 semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal karya tulis ilmiah saya. Untuk di bab 1 ini ada latar belakang seperti pengertian masa nifas, kemudian angka kematian ibu menurut WHO, menurut Indonesia, Jawa Tengah, dan Kabupaten Banjarnegara. Kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Untuk manfaatnya ada manfaat teoris dan juga manfaat praktis. Kemudian di bab 2 ada masa nifas, yaitu pengertian masa nifas, perubahan fisiologis, dan juga perubahan fisiologis pada masa nifas. Kemudian ada deteksi dini komplikasi pada masa nifas, kebutuhan dasar ibu masa nifas, asuhan komplementer pada ibu masa nifas, air susu ibu, peran dan tanggung jawab bidan, kebijakan program nasional asuhan pada masa nifas. Kemudian yang kedua ada tinjauan materi pada masa nifas. Manajemen asuhan kebidanan ini menggunakan 7 langkah Varney, yaitu anamnesa, interpretasi data, identifikasi dan diagnosa masalah potensial, identifikasi kebutuhan tindakan segera, merencanakan asuhan yang menyeluruh, melaksanakan asuhan, dan evaluasi. Kemudian ada manajemen kebidanan SWOT, ada subjektif, itu informasi yang didapatkan mencakup identitas, bisa dilakukan untuk wawancara langsung dan juga diperoleh dari bertanya pada suami dan juga keluarga. Untuk objektifnya ada pendokumentasian dilakukan dari hasil pemeriksaan fisik pasien, pemeriksaan khusus, dan juga pemeriksaan penunjang. Untuk asesmennya, setelah menentukan masalah utama, bidan memutuskan dalam satu pernyataan yang mencakup kondisi, masalah, penyebab, dan prediksi terhadap kondisi tersebut. Kemudian untuk planning, berdasarkan diagnosis yang ditegakkan bidan dalam mencetak rencana kegiatannya. Kemudian untuk landasan hukum dan wewenang bidan, itu ada standar pelayanan nifas di standar 14, ada penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan, dan standar 15 ada pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas, standar penanganan kegawat daruratan obstetri, standar 20 yaitu penanganan kegawat daruratan retensio sisa plasenta. Kemudian di bab 3 ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah rancangan penelitian yang mencakup pengkajian satu unit penelitian secara intensif. Kemudian ada partisipan, yaitu subjek yang diberikan asuhan kebidanan pada ibu nifas, yaitu Nyonya X, umur PX, AX, AHX, persalinan pervagina. Ibu tidak mengalami komplikasi seperti perdarahan, preeklamsia atau eklamsia pada masa nifas. Ibu bersedia menjadi responden dan ibu telah menandatangani lembar persetujuan. Kemudian untuk tempat penelitian dilakukan di Puskesmas Banjarnegara 2, Kabupaten Banjarnegara, dan di rumah pasien. Jenis pengumpulan datanya ada data primer dan juga data sekunder. Data primer ini kita didapatkan langsung dari kita mengumpulkan data atau meneliti, kemudian data sekunder itu data yang diperoleh selain dari pemeriksaan atau tetapi diperoleh dari keterangan keluarga, lingkungan, kemudian mempelajari status dan dokumentasi pasien, catatan dalam kebidanan, dan juga studi. Dalam studi kasus ini menggunakan cara pengumpulan data yaitu anamnesa, pemeriksaan fisik, palpasi, perkusi, pemeriksaan penunjang, dan observasi. Kemudian ada dokumentasi, adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Telaah dokumen merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengambil data yang berasal dari dokumen asli. Dokumen asli tersebut dapat berupa gambar, tabel, atau daftar periksa. Pada penelitian ini, dokumentasi yang digunakan yaitu rekam medik dan buku KIA. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen dapat berupa kuesioner atau daftar pertanyaan, formulir observasi, formulir-formulir lain yang berkaitan dengan pencatatan data, dan sebagainya. Untuk etika penelitian, yaitu suatu pedoman etika yang berlaku untuk setiap kegiatan penelitian yang melibatkan antara pihak peneliti, pihak yang diteliti atau subjek penelitian, dan masyarakat yang akan memperoleh dampak dari hasil penelitian tersebut. Untuk metodenya ada langkah informed consent,
anonymity, privasi, dan autonomi. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.